Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada rekan-rekan yang akan menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok keluarga Cemara dengan saya sendiri sebagai editor Panji Kaisa Al-Fatan dan sahabat saya dua lainnya sebagai pembicara yaitu Hafiz Arazi dan Muhammad Aufa. Di sini kami akan mempersembahkan hasil presentasi kami tentang Kerajaan Tidore. Buat rekan-rekan semua yang akan menonton, enjoy this video. Yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Tahun 1495 Masehi, syiaran Islam mulai digunakan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar raja berubah menjadi sultan. Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan dan pusat kerajaan berada di Gamtina. Tahun 1512 Masehi, Sultan Mansur naik tahta, pusat kerajaan dipindahkan dengan mendirikan perkampungan buruh di Rum Tidore Utara. Tahun 1600 Masehi, ibu kota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo Ala-Uddin Shah ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifuddin. Ju kota kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Letak geografis. Posisi ibu kota baru ini berdekatan dengan Ternate dan diapit oleh Tanjung Mafu Gogo dan Pulau Maitara. Keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibu kota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Terjadinya beberapa kali perpindahan ibu kota karena sebab yang beraneka ragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aufa. Sosial budaya. Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat Ge Mauri Syara, Syara Mauri Kitabullah, atau adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah. Tidore menganut sistem patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Bentuk astra lisan yang populer adalah dola bololo atau semacam peribahasa atau pantun kilat, dalil tifah atau ungkapan filosofis yang diiringi alat tifah atau gendang. Kabata atau sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap. Argumennya dalam bentuk gurindam, syair, dan bidal. Orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal dikunjungi para pedagang asing India, Arab, dan Cina yang akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih. Politik. Kerajaan Tidore terletak di selatan Ternate. Tahun 1081, Raja Ternate pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqal. Raja yang ke-9, Kiriliyah, bersedia untuk memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan, Ciriliyah mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil. Di antaranya Kerajaan Ternate. Ulisiswa yang berarti Persekutuan Sembilan Bersaudara. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan memantau Ternate. Portugis mengira Ternate lebih kuat. Spanyol memilih Tidore sehingga terjadi perang antara Spanyol dan Portugis. Untuk meredakan perang tersebut, Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian tersebut, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Untuk dapat memperkuat kedudukannya, Portugis mendirikan sebuah benteng, yakni Benteng Santo Paulo. Namun tindakan Portugis tidak disukai oleh rakyat dan para pejabat kerajaan Ternate. Sultan Nahirun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari berbagai Portugis. Sultan Ba'abullah, putra Sultan Nahirun, bangkit menentang Portugis. Tahun 1575 Masehi, Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng. Selanjutnya, kemunduran. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol, dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol. Mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Kemenangan tersebut tidak
bertahan lama sebab VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Berikut daftar raja dan kesultanan. Kolano Bosama Wengi, Kolano Syuhud alias Subu, Kolano Bali Bunga, Kolano Duko Adoya, Kolano Ki Matiti, Kolano Seli, Kolano Manatega. 1334 sampai 1372 Kolano Narudin. 1372 sampai 1405 Kolano Hasan Syah. 1495 sampai 1512 Sultan Siriliati alias Jamaluddin. 1512 sampai 1526 Sultan Al-Mansur. 1526 sampai 1535 Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain. 1535 sampai 1569 Sultan Kiai Mansur. 1569 sampai 1586 Sultan Iskandar Sani. 1586 sampai 1600 Sultan Gapi Bangguna. 1600 sampai 1626 Sultan Malo Majimo alias Zainuddin. Peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama, Kerajaan Kesultanan Ternate. Salah satu peninggalan Kerajaan Ternate yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini adalah Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah ini berada di setengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Menurut para ahli, bangunan Keraton Kesultanan ini mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang terakulturasi dengan kebudayaan lokal. Saat ini, bangunan bersejarah ini dikelola menjadi cagar budaya untuk melestarikan sejarah yang ada. Oleh pemerintah setempat, bangunan ini dipugar, dipelihara, dan dilestarikan hingga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar atau wisatawan dari luar daerah yang berkunjung kemari. Yang kedua, Masjid Sultan Ternate. Sejarah peradaban Ternate juga bisa disaksikan melalui Masjid Sultan Ternate. Masjid yang sangat bersejarah ini, pembangunannya telah dirintis sejak Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18. Sampai saat ini, belum ada angka valid yang memastikan kapan pembangunan masjid ini. Pasalnya, ada juga sejarah yang menuliskan bahwa masjid baru dibangun pada abad ke-17. Di masa kini, Masjid Sultan Ternate masih difungsikan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat di Maluku Utara. Bahkan, masih ada tradisi budaya yang kerap kali dilakukan di masjid ini. Yang ketiga, Makam Sultan Babullah. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Ternate yang lainnya adalah Makam Sultan Babullah, Raja Ternate ke-24 yang berkuasa pada tahun 1570 sampai dengan 1583. Nama beliau diabadikan menjadi bandara di Ternate karena masyarakat mengenangnya sebagai sultan pertama yang mampu mengobarkan semangat rakyatnya untuk melawan penjajahan asing yang hendak menduduki Ternate. Sebagai penghormatan, beliau dimakamkan di puncak Bukit Foramadiahi, kampung tertinggi dan tertua yang ada di Ternate. Namun untuk sampai di makam sang sultan, kamu harus mendaki gunung gak lama sejauh 1 kilometer. Suasana di makam Sultan Babullah begitu tenang dan sejuk. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang kemari untuk berziarah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jikalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Jikalau kalian memang suka video kami, silakan like, komen yang mau tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah